Pernahkah kamu merasa tidak dihargai, sering diremehkan atau pendapatmu selalu diabaikan? Banyak pria mengira penyebabnya adalah wajah, uang, jabatan, atau penampilan. Padahal seringkali bukan itu masalahnya. Yang membuat seorang pria terlihat lemah adalah kebiasaan yang ia lakukan setiap hari tanpa ia sadari. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan seorang pria tidak diukur dari seberapa keras suaranya, tetapi dari seberapa kuat ia mengendalikan dirinya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Kalimat sederhana ini mengubah cara banyak orang memandang kekuatan. Mari kita bahas 6 tanda pria yang lemah menurut sudut pandang Stoikisme. Nomor 1. Terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Ini adalah jebakan terbesar yang dialami banyak pria. Mereka takut dikritik, takut tidak disukai, takut gagal. Akhirnya mereka menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Mereka memilih pekerjaan karena gengsi. Mereka membeli barang demi pengakuan. Mereka memaksakan diri hanya agar terlihat sukses. Semakin hidupmu dikendalikan oleh opini orang lain, semakin sedikit kebebasan yang kamu miliki. Orang yang kuat memahami bahwa ia tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Yang bisa ia kendalikan hanyalah tindakan dan karakternya. Ketika kamu berhenti mencari validasi, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Nomor 2, mudah terpancing emosi. Bayangkan ada seseorang menghina kamu, pria lemah langsung membalas. Nada suaranya naik, wajahnya memerah. Ia merasa harus menang saat itu juga. Namun pria yang kuat memilih diam sejenak, bukan karena takut, tetapi karena ia sadar bahwa kemarahan sesaat bisa menghancurkan sesuatu yang dibangun selama bertahun-tahun. Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwanya yang mengganggumu, tetapi caramu memandang peristiwa itu." Saat kamu mampu mengendalikan emosimu, orang lain kehilangan kendali atas dirimu. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nomor 3, tidak berani mengatakan tidak. Banyak pria ingin dianggap baik, akhirnya semua permintaan diterima. Diminta membantu, iya. Diminta meminjamkan uang, iya. Diminta mengorbankan waktu, juga iya. Lama-kelamaan hidupnya habis untuk memenuhi keinginan orang lain. Menjadi baik adalah sifat yang mulia, tetapi tidak memiliki batasan adalah kelemahan. Pria yang dihormati tahu kapan harus membantu, dan tahu kapan harus menolak dengan sopan, karena menghargai diri sendiri bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bentuk kedewasaan. Nomor 4, selalu ingin membuktikan dirinya. Pria yang lemah merasa harus menjelaskan semuanya. Ia ingin semua orang tahu bahwa dirinya benar, bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya mampu. Padahal orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan apapun. Ia membiarkan hasil kerjanya yang berbicara, sehingga tidak pernah menghabiskan waktunya meyakinkan domba bahwa dirinya berbahaya. Orang yang percaya diri tidak haus pengakuan. Ia fokus berkembang, bukan mencari tepuk tangan. Semakin banyak kamu menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti, semakin banyak energimu yang terbuang. Nomor 5, tidak mampu disiplin terhadap diri sendiri. Bangun kesiangan, menunda pekerjaan, malas berolahraga, menghabiskan berjam-jam bermain media sosial, lalu menyalahkan keadaan ketika hidupnya tidak berubah. Musuh terbesar seorang pria bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Disiplin memang terasa berat, tetapi penyesalan selalu jauh lebih berat. Setiap kebiasaan kecil yang kamu lakukan hari ini sedang membentuk dirimu 5 tahun ke depan. Nomor 6, selalu menyalahkan keadaan. Pria yang lemah selalu punya alasan. Ekonomi sedang buruk, orang tuaku tidak mendukung, temanku lebih beruntung, lingkunganku tidak bagus. Mungkin semua itu benar, tetapi menyalahkan keadaan tidak pernah menyelesaikan masalah. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Pria yang kuat tidak menghabiskan waktunya mengeluh. Ia menggunakan energi itu untuk mencari jalan keluar, karena hidup tidak berubah saat kamu mengeluh. Hidup berubah saat kamu mulai bertindak. Kalau kamu merasa memiliki satu atau bahkan beberapa tanda tadi, jangan berkecil hati. Kabar baiknya, kelemahan bukanlah identitas. Itu hanyalah kebiasaan. Dan setiap kebiasaan bisa diubah. Tidak ada pria yang terlahir kuat. Mereka menjadi kuat karena setiap hari memilih mengendalikan pikiran, emosi dan tindakan mereka. Mulailah dari satu perubahan kecil hari ini. Berhenti mencari validasi. Belajar mengendalikan emosi. Berani berkata tidak. Bangun disiplin. Dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Karena pada akhirnya, pria yang paling kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain,
melainkan yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, bagikan kepada temanmu, dan subscribe untuk belajar psikologi, stoikisme, dan pengembangan diri yang mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.